mode. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, peserta pilot webinar pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Bertemu kembali bersama kami dari tim research Philips Sekuritas Indonesia. Ya, sebelum kita mulai, seperti biasa, kami pastikan terlebih dahulu apakah tampilan layar dan suara saya dapat terlihat dan terdengar dengan jelas Bapak Ibu sekalian. Oke, nampaknya sudah jelas. Terima kasih atas konfirmasinya, Pak Wisber Luis, Pak Robertus, Pak Trisio, selamat pagi juga. Dan langsung saja kita mulai di sesi pertama. Kita lihat untuk makro ya dari bursa global, terlihat bahwa indeks saham di Amerika Serikat dibuka naik ya, dan level tertingginya juga dalam 1 bulan terakhir. Yang didorong oleh, bisa kita lihat di bagian kiri ya, harapan atas paket stimulus ekonomi Amerika Serikat. Ya, di sini Presiden Trump juga mengirimkan serangkaian postingan di Twitter yang mendesak Kongres untuk segera meloloskan paket bantuan ekonomi bagi industri tertentu, pelaku UMKM, serta konsumen secara umum. Dan memang untuk tweet yang semalam itu bertolak belakang dengan postingan Twitter Presiden Donald Trump pada hari Selasa yang mengumumkan bahwa Gedung Putih menghentikan stimulusnya ya. Jadi sekarang sudah mulai agak lunak kembali Donald Trump menggelontorkan kembali stimulus-stimulusnya. Dan kita lihat juga ada juga dari sisi investor juga mulai mempertimbangkan nih kira-kira pada saat Joe Biden menjadi presiden akan seperti apa dan akan berdampak apa pada stimulus yang sedang dijalankan. Dan kita lihat juga untuk dari komoditas ya, kita kembali lagi di tabel di kanan. Bursa global naik, Asia juga naik. Komoditas emas cenderung masih naik ya, sementara minyak dia cenderung melemah 1,7 dan 1,6%. CPO masih menguat 1,7%, nikel juga masih menguat, dan batu bara melemah 1,7%. Di sini kami melihat bahwa IHSG akan cenderung melanjutkan penguatannya ya, dengan area penguatan di support di level 4941 dengan resisten di level 5046. Lalu lihat lagi, kita lihat ada minutes of the FOMC meeting ya. Kita lihat bahwa partisipan itu melihat bahwa outlook perekonomian diasumsikan akan uh, kembali mencoba untuk tumbuh ya dengan bantuan dari stimulus fiskal oleh pemerintah. Dan mereka juga melihat bagaimana skenarionya jika bantuan stimulus fiskal tersebut lebih kecil dibandingkan yang diekspektasikan. Jadi mereka menimbang-nimbang nih kira-kira recovery pada saat stimulus sekarang yang sedang cepat seperti apa dan ke depan pada saat stimulusnya agak berkurang di bawah ekspektasi akan seperti apa. Dan pada saat debat tersebut juga beberapa partisipan memperdebatkan kegiatan The Fed ya pada saat mereka membeli aset-aset tersebut. Nah, apakah si The Fed ke depannya akan masih melanjutkan membeli bonds atau enggak? Jadi mereka masih memperdebatkan hal tersebut dan kira-kira seberapa efektif hal tersebut untuk dilakukan demi memboosting perekonomian. Kira-kira begitu untuk dari luar masih angin positif dan berdekatan juga dengan stimulus ya. Kalau dari dalam negeri ada beberapa berita, ada dari PTPP, Inco, dan juga dari Head Hardware. Kita lihat yang pertama dari PTPP atau PTPP Persero. Kita lihat PTPP telah mengklaim telah menyelesaikan dispute atau perselisihan perbedaan outstanding atas jasa vendor project kepada mandor dan vendor perusahaan.
Dan di mana persoalan ini menjadi dasar permohonan penundaan kewajiban bayar utang yang diajukan pihak mandor dan vendor. Jadi ini mereka berhasil menyelesaikan adanya perselisihan antara pihak mereka dan juga vendor, sehingga PKPU itu akan nggak terjadi lah di depan, kasarnya kayak gitu. Lalu berikutnya, Inco telah menyelesaikan penjualan dan pengalihan 20% kepemilikan saham sebagai kewajiban divestasi berdasarkan kontrak karya dengan pemerintah Indonesia untuk keberlanjutan operasi perseroan setelah 2025. Jadi udah selesai ya perbedaan sahamnya. Lalu S1R mendapat gugatan penundaan kewajiban pembayaran hutang yang diajukan oleh Wibowo and Partners. Next, kita lihat meskipun IHSG kemarin fluktuatif ya, sempat drop minus 0,5%, lalu sempat rebound dan ditutup menguat 0,1%, 0,10%. Terlihat bahwa asing masih tercatat net sell sekitar 411,4 miliar dengan total net sell sekitar 60,4 triliun rupiah. Dan kita lihat juga kemarin itu kami sempat sedikit melihat ada nego yang cukup besar ya, sekitar 4 triliun di Bank Permata. Lalu kita lanjut. Nah, untuk rekomendasi teknikal, kami melihat beberapa saham yang berpotensi. Salah satunya adalah Indosat ya. Terlihat bahwa short term-nya dia masih sideways, mediumnya masih bearish. Namun kita lihat di sini, ini perlahan-lahan membentuk titik terendah lebih tinggi ya. Jadi dia mencoba perlahan-lahan menuju area uptrend. Meskipun ke depan dari Bollinger Band ini masih cenderung area sideways, dia belum melebar cukup signifikan. Tapi kalau kita lihat dari volume kemarin, dan cukup tinggi juga memang, ada potensi untuk Indosat bertahan di area support dan melanjutkan adanya kenaikan. Kita boleh trading buy di level 2080 dengan target harga 2160 dan TP2 di 2220. Jangan lupa stop loss di level 2020. Lalu ada Astra, Astra juga menarik ya. Ini kami lihat kemarin meskipun dia bagi dividen, terlihat bahwa harganya cenderung stabil, tidak langsung drop cukup dalam. Boleh untuk dicoba spekulatif buy karena dia juga kami rasa juga dekat support juga. Spekulatif buy dengan entry point 4630, target harga 4760 dan TP2 di 4860. Jangan lupa stop loss di level 4480 untuk Astra. Ada lagi, ada Harum Energi. Terlihat dia masih dalam pola sideways, dalam short term maupun medium termnya ya, belum kemana-mana. Terlihat cukup menarik dari stokastik yang sudah Golden Cross pada tanggal 6 Oktober, serta dari MACD yang ada potensi untuk ada Golden Cross juga di atas zero line dia ya. Serta kami lihat ini sudah dekat area support juga, jadi resiko cenderung terbatas untuk Harum. Kita boleh trading buy, kita coba di 1575. Dengan target harga pertama 1615 dan target harga kedua 1660. Jangan lupa stop loss di level 1495 untuk Harum Energi. Ya, jadi kira-kira begitu kita ada rekomendasi 3, ada Harum, Astra, dan juga Indosat. Dan melihat hari ini dari bursa global dan juga Asia yang menguat cukup signifikan, Bapak Ibu juga boleh untuk mencoba juga di saham-saham blue chip ya, seperti perbankan untuk memanfaatkan fluktuasi hariannya saja. Jadi kalau ada sentimen dari pasar global ataupun Asia naik, otomatis ada potensi big cap di Indonesia juga naik. Jadi boleh manfaatkan untuk technical atau scalping aja sekitar 2-3% lalu taking profit. Ya, kira-kira begitu. Mungkin kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar tersedia.
Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama dari Ibu Lydia. Ya, selamat pagi juga Bu Lydia. Kita mulai dari S1R ya, apa yang bisa kita lihat dari chartnya. Untuk S1R, terlihat bahwa pergerakannya juga tidak begitu panjang juga. Kalau kita lihat dari chartnya, dari MA, dia kemarin sempat terendah 1.500 ya, supportnya bisa kita pastikan di situ. Oke, ini dia cenderung pergerakannya tipis sih kalau S1R. Dia titik maksimum level 1.600, support sekarang di level 1.500. Ini support paling jauh. Lalu support yang terdekat adalah MA20 nih, 1540. Jadi kalau menurut kami untuk S1R adalah kita bisa pakai support 1 sebagai base dulu, yaitu 140. Jadi ya Bapak Ibu yang sudah punya sahamnya, jika dia tembus di bawah 1540 itu boleh dijual terlebih dahulu. Itu kalau mau stop loss. Cuman kalau dia rebound hari ini, boleh nanti jualan di kisaran level 1.600. Lalu untuk skenario kedua, jika Bapak Ibu yang belum punya sahamnya, nanti boleh beli S1R di level harga cukup bawah ya, 1460 sampai 1470 sampai 1.500. Itu untuk range entry-nya buat S1R. Pergerakan juga dia tidak begitu jauh untuk saat ini. Karena kalau kita lihat juga dari MACD, ini terlihat bahwa ada perpotongan ya dari ada potensi terjadi dead cross dan stokastik pun juga demikian sudah mulai meninggalkan area overbought dia ya, sudah mulai agak turun nih. Jadi untuk S1R kira-kira demikian. Yang belum punya barang tunggu entry di 1.500. Yang punya boleh diperhatikan nanti level support di 1540. Hati-hati jika dia tembus di bawah level tersebut. Namun kalau dari hari ini nanti siap-siap jualan aja. Nah, untuk dia maksimal kita bisa pakai resisten di sini kira-kira 1.600 lah kalau mau jual. Lalu PTPP, PTPP sudah menguat 3 hari secara beruntun ya. Ini sudah mendekati area resisten. Terlihat resisten terdekat di level harga 890. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jual di area itu. Dengan support harga di level harga 850. Kira-kira begitu untuk PTPP. Ini kondisinya sudah mau siap-siap jualan untuk short term trader dan dengan support 850. Lalu Astra itu tadi sempat masuk di rekomendasi kami, cukup menarik juga. Kalau membeli masih boleh. Tadi kalau kami lihat kira-kira trading plan-nya seperti ini. Spekulatif buy 4630, target harga 4760, TP2 4860. Dan jangan lupa stop loss nanti di level 4480. Itu untuk Astra. Karena kemarin dia juga bagi dividen. Meskipun bagi dividen dia turunnya tidak begitu dalam. Jadi cukup menarik untuk diperhatikan juga. Pak Edi, untuk BRPT Pegas dari GTL ya. Mungkin Pegas dulu karena kemarin kami rekomendasikan. Ya ini untuk Pegas ini masih masuk dalam trennya ya. Sudah bertahan di atas MA5 beberapa hari terakhir. Kalau yang sudah punya sahamnya boleh di-keep dengan target harga kemarin di level 1000. Dengan support sekarang kita tinggal pakai MA5 nih. Berarti sekarang MA5 di 950. Itu untuk Pegas. Jadi memang targetnya sudah cukup sempit, target terdekat kita di level 1000. Kira-kira kode harga sekarang ya sekitar 2,6 sampai 2,7%. Kira-kira begitu untuk Pegas, masih uh, nampak baik untuk di hold dengan area support di 950. Lalu BRPT ya ini kemarin sudah kami wanti-wanti untuk jualan terlebih dahulu ya. Jadi yang sudah profit boleh jualan. Sekarang sedang mencoba bertahan di MA50. Dan kalau dari stokastik, ini sudah ada potensi untuk get cross. Jadi dari jangka waktu pendek,
akan ada potensi untuk pelemahan. Nah, jadi kalau untuk masuk juga jangan dulu kalau menurut kami. Masih wait and see kalau mau masuk. Karena ini sudah masuk ke area jual. Ini dari histogram juga sudah mulai melemah ya. Jadi trennya cenderung turun. Volume pun demikian. Masih sedikit yang jual kemarin. Kalau masuk sekarang ketinggian. Kalau menurut kami seperti itu untuk BRPT. Untuk GJTL, oke, GJTL ini barusan breakout dari MA20 ya, dari tanggal 6 Oktober, disertai dengan volume besar. Namun ini kalau dari kita lihat dari pattern candlestick-nya, menandakan akan adanya potensi koreksi. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum punya sahamnya, boleh tunggu di level harga 450-an ya, 450 sampai 458 kalau mau beli di area tersebut. Oke, lalu berikutnya Pak Robertus, Inco kemarin barusan sudah keluar di investasi aset ya. Oh, cukup dalam juga untuk Inco. Kita masih wait and see dulu untuk Inco, karena tekanan jual kemarin tinggi banget ya dibandingkan dari hari-hari sebelumnya. Dari volume kelihatan tinggi, dan mencoba nanti dia ingin bertahan di atas MA100. Jadi kalau mau nunggu sahamnya di kisaran level 3.300 sampai 3.340. Kira-kira begitu untuk Inco. Lalu Kalbe Farma, untuk Kalbe potensi penguatan kami lihat kira-kira di level 1620 ya. Potensi penguatan terdekat nanti boleh siap-siap jualan di area itu. Karena kalau kita lihat dari historis ke belakang pun, di sini kita bisa pakai titik tertinggi, belum pernah lewat dari sini ya, titik tertinggi ini ya. Jadi Kalbe Farma hati-hati, yang sudah punya saham boleh manfaatkan untuk taking profit. Dan nanti kumpulkan kembali di area MA20, 1500 sampai 1550. Itu untuk Kalbe Farma. Dan BBRI akan cenderung sideways saja, kalau dari sentimen juga masih belum begitu banyak. Mungkin untuk short term trading saja, kalau kita lihat dari bursa global menguat, kita boleh tekan aja 2-3% lalu keluar. Kalau mau range beli di kisaran harga 3.100 sampai 3.120 itu masih boleh. Dengan target tadi ya, short term kita 2-3%. Lalu boleh diperhatikan tadi 3.100 sebagai support. Jadi kalau buat trading yang untuk yang short term, kita disiplin juga, stop loss-nya juga dikit ya, tidak terlalu banyak. Lalu Pak Berluis tadi Kalbe Farma sudah ya, sudah ingin mendekati area resisten. Mungkin kita lihat di Bank BTN. Ya, ini Bank BTN dia cenderung sideways saja. Dari volume juga belum begitu kelihatan adanya rebound signifikan ya. Yang sudah punya barang boleh di keep, yang belum punya juga kami rasa cukup menarik kalau kita beli di range harga 1.200 sampai 1.220 ya, kalau mau masuk di area itu. Karena dia juga masih kehangat nih, dia masih belum bisa breakout dari MA20. Dan resisten terdekat di level harga 1.250 untuk Bank BTN. Lalu dari Bapak Mainur dengan PSAB ya. Oke, PSAB dan MDKA dia akan cenderung inline dengan pergerakan harga emas ya. Kita lihat kalau sudah punya di 277. Wow, cukup tinggi juga Pak Mainur. Ya, kalau kita lihat di harga segitu, kalau kita atas juga sudah cenderung tinggi ya. Ini sudah rugi sekitar 22%. Kalau menurut kami itu boleh di hold aja dulu. Kita lihat kalau juga boleh averaging down. Untuk averaging down di kisaran level 210, itu kalau mau masuk pelan-pelan di area level tersebut untuk mengurangi ketinggian dari harga yang telah dimiliki. Jadi boleh masuk perlahan di 210. Karena pergerakannya juga ini maksimal kalau dari short term
Dia potensi ke 234 sampai 240 saja nih untuk jangka pendek. Karena dia kalau kita lihat dari trennya ini cenderung sideways ya, boleh bannya menyempit dan dia juga pergerakan juga masih di bawah MA50 di sini. Nah, dan sekarang sedang mencoba untuk breakout dari MA200. Gitu kira-kira Pak Mainur kalau menurut pandangan saya. Lalu Bapak Mahendra untuk EKAT dan Kalbe Farma ya, serta ICBP. Oke, kita lihat dulu untuk EKAT. Untuk investasi, kalau EKAT sendiri, kami belum explore lebih jauh. Cuman kalau kita lihat dari sekilas, dari PI, dia masih di level 9 kali ya, jadi sudah cukup murah nampaknya. Dari kinerja pun, dari kuartal kedua, dia masih menunjukkan adanya pertumbuhan dibandingkan emiten-emiten lain yang cenderung agak sulit ya. Dan kalau buat invest nampaknya cukup menarik juga karena dia membagikan dividen yang jumlahnya juga bertumbuh juga setiap tahunnya. Jadi untuk ekat nampaknya boleh untuk disimpan jangka panjang, tinggal kita tentuin entry point-nya aja nih. Nah, kalau menurut kami untuk entry point-nya boleh di kisaran 1.200 sampai 1.215 itu untuk ekat. Dan Kalbe Farma, kalau buat Kalbe Farma jangka panjang itu dia cenderung sideways saja pergerakannya nih. Dia tidak begitu kemana-mana. Kenapa? Kalau kita lihat dari rasio dari PI dan PBV itu bisa kita katakan juga sudah cukup tinggi PI dan PBV-nya. Nah, kalau kita lihat secara jangka panjang ya, kalau dari 2014 dia harganya cenderung tidak bergerak kemana-mana karena itu cenderung sudah mahal juga untuk harga sekarang di Kalbe Farma. Dan penggeraknya jangka waktu dekat adalah ya vaksin itu sendiri dan nanti emiten siapa nih yang ditunjuk sebagai penyalur vaksin ke masyarakat Indonesia. Jadi kira-kira begitu untuk KB Pharma untuk view kami. Buat jangka panjang nampaknya cenderung sideways saja sehingga kurang cocok. Dan ICBP, untuk ICBP ini cukup menarik buat invest karena dari sisi market share dia paling gede ya, brand Indomie. Dan terakhir dia mau akuisisi, dia sudah taken untuk akuisisi Pine Hill juga. Sehingga membuat si Indofood ini bisa apa ya, bisa mengambil pasar global nih di Afrika dan juga Arab Saudi. Jadi masih cukup potensial untuk bertumbuhnya di ICBP. Jadi untuk investasi juga oke. Dan dia juga cenderung bagi dividen juga tiap tahun. Lalu kita lihat untuk Bank BRI tadi sudah ya, kita lihat dari pre-opening. Oke, pre-opening dia tipis ya 3150, tadi range belinya boleh di 3100 sampai 3120. Lalu Pak Firdaus, WSBP ya. Untuk WSBP kemarin sudah kami rekomendasikan, kita cek kembali untuk rekomendasi kami. Ya, untuk rekomendasi kami, WSBP kemarin, mana ya? Oke, WSBP, spekulatif buy 145, target harga 154, target harga kedua 160. Jangan lupa stop loss di level 137. Jadi TP1 terdekat kita 154 nih. Dia sekarang 148. Oke, masih ada sekitar 6 poin lah ya untuk WSBP. Jadi dia sudah punya sahamnya, sudah beli kemarin, itu masih boleh di keep. Karena kalau kita lihat dari trennya, ini sedang mencoba untuk breakout dari downtrend channel dia. Nah, ini kira-kira mirip MA20, sudah breakout. Tinggal kita atur aja, kita mau jual tadi di 154. Kira-kira begitu Pak Firdaus untuk WSBP yang telah kami rekomendasikan kemarin. Lalu Palm, untuk Palm sendiri bisa kita lihat dari volume cukup tipis juga. Jadi hati-hati untuk Palm, kalau kami pribadi tidak begitu menganjurkan untuk saham-saham yang tidak begitu liquid. Nah, kita lihat ke belakang seperti ini. Jadi kami cenderung tidak merekomendasikan. Ini lebih ke arah kita main scalping aja. Itu pun kalau Bapak sendiri bisa full time dimonitor dan melihat pergerakan dari bid offer. Karena kalau dari teknikal ini sudah kena area resisten sebetulnya.
Lalu Pak Piong, BMTR, Inco, dan Akra. Tadi Inco sudah ya. BMTR dia akan cenderung sideways saja. Ini kita lihat supportnya sekarang di level 220, resisten terdekat di level 230. Jadi boleh diperhatikan di area itu 220 sebagai support, 230 sebagai resisten. Dan Akra, untuk Akra ya hari ini dibuka menguat ya setelah kemarin dia drop cukup dalam. Menguat 40. Ini target harga terdekat kita 2.700 buat Akra. Kira-kira begitu untuk Akra, 2.700 target harga kita. Lalu Pak Ferdinand, untuk emiten sektor yang menjual lahan-lahan ya, seperti Demas, SSIA, dan BES, ini kami lihat sudah terlalu tinggi, sudah nampaknya sudah banyak yang melakukan taking profit. Pergerakan harga juga cenderung sudah stagnan. Ini kemarin kami sudah rekomendasikan untuk Demas dan BES untuk siap-siap jualan yang sudah cuan. Dan kalau masuk sekarang, kalau kami rasa sudah ketinggian ya, kita lebih baik wait and see terlebih dahulu. Untuk BES, kalau mau masuk tunggu di 170. Untuk Demas, kalau mau masuk tunggu di harga 230. Lalu SSIA, kalau mau masuk, ini tunggu juga di harga 430. Karena ini si SSIA sendiri belum mampu breakout dari MA200, yang menjadi resisten untuk jangka panjang dia. Jadi masih ketahan juga nih untuk SSIA. Jadi kita mending dari ketiga emiten ini, karena sudah rally kemarin yang Omnibus Law itu, jadi kita lebih mending untuk buy on weakness nih di area supportnya. Gitu kira-kira untuk saham-saham yang menjual lahan industri. Lalu selamat jadi untuk invest jangka panjang ya, S dan WG. Oke, kalau menurut kami, kalau konstruksi itu lebih ke arah silikal ya, dan dia tidak sustain juga untuk jangka panjang kalau buat invest, seperti misalnya tadi Uton, WSBP, Wika, Waskita itu pasti siklus aja, dan dia tidak sustain untuk pendapatan maupun laba bersih. Jadi kalau buat invest jangka panjang, kami cukup apa ya, tidak yakin juga kalau kita buat invest jangka panjang. Kami lebih suka untuk saham-saham yang konsumer aja buat jangka panjang. Dan ESA pun demikian. Kalau kita lihat terakhir bahkan dia dari kuartal kedua kemarin mengalami kerugian ya kalau nggak salah. Nah kalau buat invest jangka panjang, kami lebih baik untuk memilih saham-saham yang dari pendapatan maupun laba bersih itu positif dan cenderung bertumbuh setiap tahunnya. Nah ini kuartal kedua ESA rugi cukup dalam sehingga menutup keuntungan kuartal pertama. Jadi berjangka panjang kami belum merekomendasikan. Untuk HM Sampurna, oke kita lihat ini sudah memasuki profit. Jika sudah punya sahamnya, ini boleh siap-siap jualan sih. Kalau sudah punya, apalagi dari tanggal 2 Oktober ya. Ya kira-kira begitu untuk HMSP, boleh siap-siap jualan tadi. Sudah kena area resisten, boleh siap-siap jualan. Dengan support sekarang, dia mencoba kembali di jalur uptrend dia ya. Support sekarang kita bisa pakai MA20, 1480 sebagai support si HM Sampurna. Lalu Kija juga mirip-mirip ya, tadi seperti Demas, SSI, ABS. Kalau buat Kija, kami lebih nyaman kalau kita masuk di area sekitar 190 sampai 195. Ini sekarang soalnya dia mencoba bertahan MA5 nih. Kalau dia jebol, kita boleh pakai MA200 sebagai area entry point. Jadi kalau kami sarankan tunggu dulu nih buat masuk. Kalau dari stokastik juga sudah dead cross, MACD juga sudah menunjukkan adanya potensi pelemahan. Jadi hati-hati buat Kija.
Kira-kira gitu, Pak Imam. Lalu Pak Budiman, LSIP, tadi CPO naik ya, kita lihat hari ini. Oke, masih rebound. Ini kalau sudah punya sahamnya boleh di-keep. Kenapa? Karena harganya sekarang sudah berada di area di atas MA100 juga. Jadi kita bisa lihat perlahan-lahan menuju uptrend. Di sini resisten dia masih ketahan di 940. Jadi kalau mau jualan di area situ 940 sebagai area jual. Dan support kita bisa pakai ini 900 sekarang. Dan Panin ini tadi sempat ingin saya masukkan rekomendasi. Cuman dia masih ketahan nih. Dia masih ketahan di area MA100. Dia masih sempit pergerakan harganya di sini. Dia masih ketahan dengan resisten di level 186. Dari garis ini kelihatan. Dan Bollinger Band ini dia juga cenderung menyempit. Jadi kami asumsikan bahwa ke depan dari potensi harganya cenderung sideways aja. Kira-kira gitu buat Panin. Jadi potensi juga masih sempit dengan level support di level 180. Lalu berikutnya tadi CBP udah, Kalbe Pharma udah, dan UNTR. Untuk UNTR kemarin habis bagi dividen dan cukup kuat ya. Untuk UNTR kembali kami sampaikan, kalau belum punya saham, kemarin kami sampaikan masuk di area 22.000 sampai 22.500. Itu di situ. Karena dia juga masih ketahan nih. Masih ketahan di bawah MA20 di kisaran level 23.000. Kira-kira itu UNTR. Lalu Ibu Hani, untuk link itu sudah cukup kencang ya Bu. Itu kalau nggak salah dari link mau apa ya, dari Lipo ingin menjual kepemilikan di link ya, sehingga mereka dapat dana segar kalau nggak salah sekitar 4 triliun. Nah, kalau link sendiri ini support di level harga cukup jauh nih. Dia support kalau menurut kami di level harga 1980. Resisten ini masih belum bisa tembus ya. MA100 sebagai resisten 2170 untuk link. Jadi kalau mau masuk tunggu di sini aja. 1950 sampai 1970 itu kalau mau masuk. Lalu KBAG kami tidak merekomendasi untuk masuk dari volume cukup tipis. Kami cenderung menghindari saham-saham di bawah level 100 karena cukup beresiko. Dan dia juga baru IPO ya, jadi akan sangat berbahaya juga untuk kita main di saham yang baru IPO. Dan kelihatannya udah mulai ditinggalkan orang-orang juga, sudah mulai pada taking profit juga nih, sudah mulai pada jualan. Apalagi yang sudah beli di saham perdana. Kita lihat Soho, oke, masih ARB. Kita lihat Akra, tadi Akra sudah sedikit kami bahas ya. Akra hari ini kembali turun. Kita lihat dari trennya ini masih dalam sideways saja, short term-nya mencoba bertahan ya. Oke. Ini yang sudah punya sahamnya boleh di-keep dengan area support di level 2600. Dia target harga sekitar 2700 untuk Akra. Lalu Ibu Melinda, Gudang Garam. Oke, Garam yang sudah punya kemarin ini boleh di-keep. Target harga berikutnya jika dia melanjutkan kenaikan di level harga 45.000. Jadi masih boleh di-keep. Yang belum punya sahamnya nanti boleh masuk kira-kira di level harga 42.300 sampai 42.500 ya. Nanti tunggu di bawah kalau belum punya sahamnya. Lalu TPIA, untuk TPIA sendiri, oke, ini sudah breakout MA200 ya. Dari MACD dan stokastik, ini stokastik sudah menunjukkan adanya potensi pelemahan nih dalam jangka pendek. Jadi yang sudah punya sahamnya boleh siap-siap jualan. Sudah boleh jualan, yang sudah untung boleh jualan. Karena sekarang supportnya itu sedang berada di area level 7.700. Untuk TPA kira-kira demikian, yang sudah punya sahamnya boleh jualan, yang belum punya nanti kita spekulatif aja, masukin modal kecil, coba kita nanti beli di level 7.700 untuk TPIA gitu. Tadi Pegas sudah juga dimainkan.
Oke, target harga terdekat di level 1000, jadi masih belum bisa ke level tersebut, tipis ya, 995. Dia masih on track di uptrend dia, sorry, masih on track menuju uptrend dengan area support sekarang di level 950. Kira-kira begitu Ibu Kusumastuti. Lalu Pak Iwan, untuk CARE, kita lihat CARE, Metro Healthcare Indonesia. Ya, ini saham baru IPO ya, dan nampaknya dari pergerakan harga juga cukup dijaga ini. Dia dari volume cukup tebal juga, meskipun ini sempat bolong-bolong kalau kita lihat nih. Nah, untuk saham yang baru IPO, ini hati-hati jika terdapat pengurangan volume yang cukup signifikan. Dan sekarang level support di level harga 350. Resisten di level harga 370. Itu untuk CARE. Cuman kalau kita lihat dari MACD, dia sudah menunjukkan pola dead cross. Stokastik juga perlahan menuju area oversold. Nah, jadi hati-hati untuk CARE ada potensi pelemahan. Nah, boleh diperhatikan di area support sama resisten. Dan kita kembali lihat sebentar IHSG. Ya, sangat fluktuatif ya. Hari ini tadi sempat naik 0,3%, lalu sempat merah juga, minus 0,01%. Dan sekarang positif lagi 0,05%. Jadi pergerakan indeks akan fluktuatif karena asing juga cenderung jualan cukup banyak ya yang keluar dari bursa. Lalu Pak Junet, untuk entry price, Telkom, PTBA, Jasa Marga, Astra, Astra sudah, Telkom. Oke, untuk Telkom, kalau kami pribadi lebih suka kita masuk di range harga 2.500 sampai 2.550. Jadi di bawah 2.600 itu kalau kita mau entry. Karena dia masih tertekan juga nih, dia masih tertekan dari downtrend berkepanjangan. Karena dari sini masih kena downtrend, ya masih belum bisa breakout. Jadi masih tunggu lagi agak di bawah kalau kita mau dapat harga murah. Lalu PTBA, untuk PTBA cenderung sideways saja. Kalau mau masuk, kami lebih suka 1950. Itu untuk PTBA. Jasa Marga, Jasa Marga sudah ketinggian. Kalau mau masuk di level 3.500 sampai 3.600. Itu di range itu aja. Karena sekarang sudah mendekati area resisten nih. Kira-kira di level harga MA50 dia belum bisa breakout. Kalau dia breakout 3750 ya. Ini target terdekat 3750. TP2 di level 3930 atau 3100 Pak. Kira-kira begitu untuk jasa marga dari indikator juga sudah ketinggian nih. Jadi kita manfaatkan koreksi kalau mau masuk. Lalu Astra tadi kita boleh masuk di harga uh, pembukaan ya. Boleh masuk nggak apa-apa. Range masuknya di harga 4.600 sampai 4.630 itu masih boleh buat masuk untuk Astra. Namun dia masih ketahan nih di bawah 4.680 di MA20-nya. Kira-kira gitu. Dan kita lihat BBCA sekilas. Oke, masih di atas MA20 ya. Yang sudah punya sahamnya boleh di-keep. Yang belum punya, untuk sekarang entry point di level 28.000 MA20. Wow, HMSP menghijau kembali ya, 1530 sekarang.
Dan nampaknya dari pertanyaan Pak Juna tadi tentang entry point Telkom, PTBA, Jasa Marga dan Astri menjadi penutup dari webinar kita pada pagi hari ini. Tidak ada pertanyaan kembali ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf jika pada saat penyampaian banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun kurang jeli dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kami tunggu kedatangannya besok hari dan terima kasih serta salam cuan.